Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Walaupun kita melaksanakan ibadah Minggu dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan buat segala pertolonganmu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami merasakan penyertaanmu dalam hidup kami, pekerjaan kami dan keluarga kami. Sehingga pada saat ini pun dalam penyembahan kami kepada Tuhan, kami merasakan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersekutu dengan Engkau dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk menyampaikan kabar sukacita firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pimpin kehidupannya, sehingga hamba-Mu pun dapat memberitakan kabar sukacita dari firman-Mu pada kami pada saat ini dengan tulus, tenang, dan senantiasa berpengharapan kepadamu. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam kasih-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perpulungan kekelengan Tuhan, terkhusus kekelengan kami kerina kaum ngawan perpulungan runggun GBKP Tanjung Balai. Kata di bata si jadi renungan man banta ibas kebatin minggun tau warienda. Si jadi invokasio Mazmur 10 pitu ayat sada. Pengogen bacaan Mazmur 20 pitu ayat pitu sek 10 4. Si jadi renungan bahan khotbah Matius 20 ayat 20 siwah se-34. Tetap dengar isahkan kami ibas bahasa Indonesia. Firman Tuhan mari kita baca dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Minggu Eksaudi mas bahasa karo begiken min jahwe. Yang menjadi tema bagi kita pada saat ini adalah berserulah kepada Tuhan, erlebuhlah man di bata. Ketika kita berseru kepada Tuhan, tupung kita erlebuh man di bata. Mungkin bisa muncul pertanyaan dalam benak kita. Didengarkan Tuhankah seruanku? Kalaupun Tuhan mendengarkan seruanku, apakah seperti yang kuingini? Kenapa sering Tuhan tidak mendengarkan seruanku? Ketika aku meminta A, Tuhan meminta B, dan seterusnya dan sebagainya. Yang sering mungkin muncul dalam benak kita ketika berseru kepada Tuhan dalam doa kita. Saudaraku, kapanpun dimanapun kita berseru kepada Tuhan, nurikan isi pusuhta mandibata,
yakinlah, percayalah, Tuhan mendengarkannya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia menjawab seruan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan bagi namanya. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga ketika Tuhan mendengarkan seruan kita, mendengarkan permohonan kita, Tuhan menjawabnya untuk kita bisa hidup dalam damai sejahtera, bukan untuk kita celaka. Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mendengar seruan kita untuk damai sejahtera bagi anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks renungan khotbah kita pada minggu ini yang sudah kita baca bersama-sama menceritakan tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap 2 orang buta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi karena adanya belas kasihan Tuhan Yesus kepada 2 orang buta tersebut. Ayat 34. Bagaimana sikap kedua orang buta tersebut sehingga dapat menarik perhatian orang banyak, terkhusus bisa memperoleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Yang pertama dapat kita lihat, mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika kedua orang buta tersebut mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan di mana mereka duduk di pinggir jalan, maka yang mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lewat seruan kedua orang buta tersebut yang berisi pengakuan tentang Kristus, Tuhan Anak Daud, yang menunjuk kepada Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan juga seruan kedua orang buta tersebut mengandung permohonan yang ditandai dengan ungkapan kasihanilah, mekuahlah min atendu ngenehen kami, yang artinya berilah kami kemurahan, berilah kami belas kasihan. Di sana mereka menyadari bahwa mereka sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam persoalan kehidupan yang mereka hadapi, yaitu tidak dapat melihat. Mereka sangat butuh belas kasihan, perkuah ate di bata. Saudara, saat kita sedang dalam persoalan, saat kita sedang dalam pergumulan, bahkan saat kita membuat suatu perencanaan untuk kehidupan kita, marilah kita datang memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Mindo perkuah ate di bata, nampati kita, pegagai kita, ngajari kita, ngarak-ngarak kita, ibas karena situasi kegeluhan kita. Yang kedua, yang dilakukan kedua orang buta tersebut adalah tidak menyerah meskipun ada tantangan. Ketika kedua orang buta tersebut berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, orang-orang di sekitarnya bukan menolong, tetapi orang yang ada di sana malah menegur, menyuruh untuk diam. Ayat 31a, menegur dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, di sana digunakan kata rebuke, terjemahan yang memakai teks yang artinya dilarang atau dimarahi. Orang banyak memarahi mereka, menyuruh mereka untuk diam, sinik, olah erbelas. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk berseru. Tetapi apa yang dilakukan kedua orang buta tersebut? Bukan diam, bukan takut, malah semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 31b. Kedua orang buta tersebut tidak menyerah dengan situasi yang terjadi. Situasi tidak membuat mereka untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Situasi tidak membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk memperoleh belas kasihan Tuhan Yesus. Saudaraku,
saat menghadapi situasi yang tidak baik, saat menghadapi situasi yang mengkhawatirkan sekalipun, bahkan keadaan situasi kita melemahkan iman kita, teruslah berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan memberi jawaban bagi kita. Dapat kita lihat ayat 34. Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka, orang buta tersebut, dapat melihat dan mengikut dia. Itu yang terjadi ketika orang buta tidak pasrah, tidak berhenti pada situasi yang membuat dia untuk bisa gagal di dalam memperoleh belas kasihan. Tapi dia semakin keras berseru kepada Tuhan. Begitu juga kita lihat dalam bacaan kita Daud yang merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Pengharapan Daud ku dibatas saja ngencak. Daud senantiasa berseru kepada Tuhan dalam segala situasi keadaannya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 10 pasal 27, di saat orang-orang yang dia cintai meninggalkan dia, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Bahasa Karo jelas ikatakan, abin itading kenande bapangku aku, tapi Tuhan kap si pekena kena aku. Makanya Daud ayat 10 telu ras 10:4, ketika dia merasakan, ketika dia hidup dalam belas kasihan Tuhan, tupung ia geluh ibas kinulin di bata, maka ia tetap erlebuh man Tuhan, bagepe ersaksi man kalak sedeban, guna ngenanami perkuah ate di bata. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Artinya, ibas kita lebuh man Tuhan, mari alu tenang, sitimai perkuah ate di bata. Ulah kita ngadi, tetap erlebuh berseru kepada Tuhan. Minggu eksaudi, dengarkanlah seruan kami Tuhan. Begikan min kami o Jahwe, emo pemindonta, emo pertotonta, gelah Tuhan tetap megikan kita ibas kerina situasinta, keluh kesahta, sora pusukta keadaanta, itak Tuhan kerina, itandaina kita. Mari senantiasa berseru kepada Tuhan. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis yang kemarin 21 Mei 2020, kita tidak ditinggalkan Tuhan menjadi anak yatim piatu. Labu itaningkan di bata kita melumang. Ketika kita berseru, adir lebuh kita man Tuhan, ibegi kena tetap pertotonta. Ibas kerina situasinta, di bata tetap erdiate. Paksa genduari ibas kita ngenanami prebensi berat, litna virus corona, entah digan ngadina, lasi etah tapi tetaplah senantiasa berharap kepada Tuhan. Situasi ini bukan membuat kita untuk diam, berhenti berseru kepada Tuhan, tetapi semakin keras, semakin membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan. Erlebuhlah man Tuhan, ninta kelengimin kami Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita, jawaban Tuhan senantiasa terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, marilah senantiasa berseru kepada Tuhan. Erlebuh man di bata, ibas kerina kegeluhenta. Situasi apapun yang terjadi, yang membentengi kehidupan kita, yang membuat kita takut, janganlah situasi itu kiranya membuat kita diam, tapi semakin kuat, semakin keras, semakin harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji Tuhan, damai kegeluhenta, soli Deo gloria. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Ajar kami senantiasa untuk tetap berseru kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan mendengar seruan kami dan menjawab permohonan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia menyampaikan rasa syukur kami dalam permohonan kami, dalam seruan kami kepadamu.
Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah kami dari rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kami, penyembahan kami yang tulus kepadamu. Berkati kami semuanya Tuhan, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, begitu juga dengan saudara-saudara kami semua yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk tetap menjalin komunikasi yang akrab dengan Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengajari kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin.